Halo sahabat gadget, ini dia Samsung Galaxy A06, handphone keluaran terbaru dari Samsung. Di harga 1 jutaan aja udah ada fitur Samsung Knox-nya nih. Saya pengen review sedikit tentang handphone ini. Yang pertama itu dari RAM-nya. Untuk RAM-nya itu ada RAM 4GB dan bisa RAM plus sampai dengan 4GB. Jadi totalnya 8GB untuk RAM-nya. Di sini bisa dipilih aja nih, ada yang 4 sama yang 2GB. Tentukan sesuai kebutuhan kalian aja. Dan juga untuk varian internalnya itu ada dua. Yang saya pegang ini yang varian internal 64GB dan juga ada satu lagi yang 128GB. Harganya di 1,699 aja. Untuk yang varian RAM 64 nya harganya di 1499 ya. Dan untuk refresh rate-nya ini di 60Hz, walaupun terbilang cukup rendah untuk refresh rate, tapi ini cukup lumayan buat dipakai scrolling sosmed, buat dipakai main game atau buat dipakai sehari-hari aja. Dan juga untuk chipsetnya ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G85, pabrikasi 12 nanometer. Chipset kelas menengah ya, kalau misalnya buat dipakai main game ini cukup lumayan. Jadi saya cobain langsung buat main game ini, cobain main game di Mobile Legends ya. Ini untuk grafisnya keren sih, bisa sampai dengan ultra. Tapi dia yang direkomendasi ini sampai dengan sedang aja. Untuk frame rate-nya itu sampai dengan tinggi ya. Ini saya pakai sedang dulu aja. Dan ini cukup lumayan sih sebenarnya, di harga 1 jutaan aja udah bisa sampai ultra untuk grafisnya. Nah ini saya coba langsung pakai ultra aja ya setelah in game, pengen tahu aja gimana gameplaynya gitu ya. Apakah frame rate-nya akan langsung turun untuk grafis yang di ultra ini? Apakah mempengaruhi untuk game kita di Mobile Legends ini? Tapi sejauh ini di 5 menit pertama untuk frame rate-nya aman ya. Cuman setelah main beberapa lama, bahkan sampai 30 menit itu frame rate-nya baru kerasa nih guys ya. Ini saya sengaja pakai hero Julian, pakai jungler dikarenakan walaupun memang Julian bukan hero yang ngandelin buat pass hand ya, tapi lumayan ya karena bisa spam skill gitu. Jadi ketahuan gimana rasanya kalau misalnya pakai hero yang lumayan nge-spam skill gitu. Jadi ini sejauh ini aman sih, make sense. Sejauh ini dengan handphone di harga 1 jutaan aja menggunakan chipset Helio G85, pabrikasi di 12 nanometer, ini oke banget sih buat dipakai main game. Cuman tadi udah nyobain buat nginstal apa Genshin Impact atau PUBG ya. Itu bukannya nggak bisa guys ya, tapi penyimpanannya keburu penuh. Ini harga 1 jutaan aja dan juga internalnya di 64GB ya. Ini walaupun sering war, ini frame rate masih aman guys, pokoknya mantap banget sih sejauh ini. Dan langsung lanjut lagi, kita cobain aja buat main game Free Fire nih ya. Untuk game Free Fire ini untuk grafiknya dia bisa sampai ultra juga, keren banget sih. Cuman kalau kita pilih ultra dia ada tulisan kayak gini nih, memilih kualitas grafik lebih tinggi mungkin akan menyebabkan perangkat lebih mudah panas dan lag ya, wajar aja ya. Dan juga untuk resolusinya ini bisa sampai tinggi, dan untuk FPS nya ini keren sih, bisa high juga. Jadi kita langsung mulai aja gimana gameplay untuk Free Fire ini di Samsung Galaxy A06. Nah di sini aku FPS-nya pakai yang high aja ya langsung ya. Ini keren banget sih, di harga 1 juta aja untuk FPS bisa high. Dan juga tadi untuk grafisnya bisa sampai dengan ultra. Nah ini untuk looting juga aman banget, frame rate-nya stabil. Ini kita langsung aja cari musuh, dikarenakan biasanya di Free Fire itu semakin banyak musuh, semakin banyak orang, itu kerasa nih frame rate-nya turun naiknya ya. Dikarenakan kalau ada banyak musuh tuh biasanya suka nge-lag nge-freeze gitu. Ini saya cek map dulu, ini saya udah di tempat yang biasanya rame. Ini tempat bangunan-bangunan gede tuh rame nih. Kita langsung aja ke atas, biasanya suka ada musuh guys. Nah ternyata ada bener kan. Nah itu dia ada tanda-tanda peluru, berarti ada yang nembak guys. Dan ternyata ada, nah di samping itu kelihatan kan warna putih. Nah kita cek aja gimana pengalaman bermain game di Samsung Galaxy A06 ini di harga 1 jutaan. Selain fitur Samsung Knox-nya yang diunggulin, ini juga buat performanya cukup lumayan ya. Untuk game Free Fire ini cukup enak banget, dan juga buat main game Mobile Legends tadi aman. Cuman untuk frame rate mulai kerasa turun itu di menit 30. Ini walaupun ada musuh terus, tapi sejauh ini aman ya. Overall untuk main game Free Fire ini aman banget ya. Ini saya cuma nyobain 2 game ini aja ya, Free Fire sama Mobile Legends, dikarenakan untuk game lain itu mungkin saya bisa nyoba di next lagi ya, di next waktu. Cuman kalau misalnya buat Genshin Impact sama PUBG udah
udah pasti itu nggak akan bisa ya, nggak akan dicobain dikarenakan untuk penyimpanannya itu penuh ya. Ini dikarenakan internalnya di 64 GB guys, dan juga chipsetnya Helio G85 di harga 1 jutaan ya, jangan terlalu berharap banyak. Ini satu lagi nih yang menarik, saya udah lama banget gak main Free Fire, ternyata kalau bawa pedang dia larinya kayak gini ya, kayak ninja. Kocak banget ya, keren sih. Ini saya udah lama banget gak main Free Fire ya. Nah ini skill-skillnya juga, ini kalau bisa dibilang mekanik lama ya. Ini bisa jadi ini lawan bot doang sih. Lawan bot doang guys ya, tapi lumayan ya sejauh ini overall untuk teman-teman yang pengen have fun beli handphone yang buat pemakaian sehari-hari yang aman, yang bisa dipakai buat main game juga. Samsung Galaxy A06 ini rekomen banget buat teman-teman, dengan harga terjangkau, udah dapat spesifikasi yang oke, dan juga bisa dapat Samsung Knox. Jadi teman-teman gak usah khawatir handphonenya kena malware ataupun kena hack ya. Kita lanjut lagi, kita lihat untuk tampilan luarnya. Ini di samping kiri kita ada slot SIM card. Untuk slot SIM cardnya ini bisa 3, ada 2 untuk kartu SIM dan juga 1 kartu memori. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada tombol power yang sudah ada fingerprintnya, kemudian ada tombol volume juga. Dan lanjut lagi kita ke sebelah atasnya, ini ada microphone. Kemudian lanjut lagi ke sebelah bawah, di sini ada audio jack, microphone, USB Type-C dan juga speaker. Speakernya yang menyatu seperti itu ya. Dan lanjut lagi ke sebelah depannya, di sini ada kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel ya. Lanjut lagi untuk kamera belakangnya, di sini kamera utamanya di 50 megapiksel, kemudian ada 2 megapiksel depth sensor. Nah, ini untuk fotonya yang menariknya dia bisa ada pilihannya ya, ada yang 50 megapiksel dan juga 12 megapiksel. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk rasionya dia di 3:4, 9:16, 1:1 dan juga full. Kemudian di sebelah paling kanannya, di sini ada filter, bisa menggunakan filter langsung dari kamera bawaan ya. Seperti itu. Kemudian untuk pengaturannya di sini belum ada itu pengaturan stabilisasi video ya, dikarenakan di harga 1 jutaan ya guys ya. Sesuai dengan ini aja harganya, dan ini belum ada kamera 0,5-nya. Kemudian lanjut lagi untuk di sebelahnya, ini bisa portrait. Untuk portrait ini nggak bisa pilih ya, mau 50 megapiksel atau di 12 megapiksel. Kemudian untuk videonya juga di sini belum ada kamera 0,5-nya, dan untuk resolusinya bisa mencapai full HD 60 fps. Untuk SD-nya itu di 30 fps aja ya, mentok guys, nggak ada 60 fps-nya. Dan untuk rasionya sama. Dan di sini lanjut lagi ya, fitur lainnya. Fitur lainnya di sini ada Pro Panorama, makanan, malam, gerak lambat dan juga hyperlapse seperti itu. Lanjut lagi mungkin untuk kamera depannya nih. Untuk kamera depannya, untuk perekaman videonya bisa mencapai full HD 30 fps aja guys, nggak ada yang 60 fps ya. Dan rasionya juga sama. Dan untuk fotonya di sini ada perluasan jangkauan nih guys yang menariknya. Jadi kalau misalnya mau selfie itu jangkauannya bisa jadi lebih luas. Untuk rasionya sama ya. Dan bisa potret juga nih, keren banget. Nah, bisa potret dengan rasio sama dan juga untuk pengaturan yang sama. Dan ini untuk hasil kamera 12 megapikselnya, kamera belakang ini 12 megapiksel, dan ini hasil kamera 50 megapikselnya. Warna lebih cerah dan juga lebih kontras ya. Dan ini untuk kamera depannya, ini sebelum fitur itu diaktifin, jadi kayak mirror banget guys. Nah, fitur ininya nih, fitur simpan selfie sebagai pertinjau. Tadi kalau misalnya ini nggak diaktifin, jadi kayak foto yang pertama. Kalau misalnya ini diaktifin, jadi kayak foto yang kedua. Jadi fotonya lebih terlihat keren sih menurut saya. Dan ini untuk kamera belakang ya, dengan perekaman video yang paling tinggi di Full HD 60 fps. Ini saya pegang sama 2 tangan. Ini emang fresh banget sih, dikarenakan emang belum ada OIS-nya guys ya. Di harga 1 jutaan dengan 50 megapiksel ini udah lumayan oke. Nah, ini yang backlight, di situ ada matahari. Nah, coba saya klik dulu buat bagian mataharinya. Nah, ini wah langsung gelap ya, tapi masih tetap kelihatan buat jalannya itu ya. Oke banget. Dan oke, saya pegang sama 1 tangan coba. Wah, ini langsung kerasa banget ya. Ininya, crashnya, getarannya gitu, kerasa banget. Tapi di harga 1 jutaan overall ini cukup lumayan. Ini kamera depannya. Aku cobain sambil jalan naik tangga dengan ke tempat yang minim cahaya. Ya, ke tempat yang minim cahaya sambil naik tangga, tapi ini tetap kelihatan ya. Nah, ini saya masuk ke tempat yang pencahayaannya lumayan mencukupi. Ini di dalam ruangan maupun di luar ruangan ini masih tetap
terlihat jelas ya. Jadi di harga 1 jutaan menurut saya ini oke banget. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang handphone Samsung Galaxy A06 ini? Menurut saya ini cocok banget buat kalian yang pengen nyari handphone di harga 1 jutaan tapi udah dapat fitur sekelas flagship. Tadi ada fitur Samsung Knox-nya, jadi teman-teman gak usah khawatir handphonenya kena malware ataupun kena hack, dikarenakan ini udah aman banget. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you in the next video.